Ini Soundcard P8, alat bantu untuk live streaming kreator pemula atau untuk karaoke juga bisa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Soundcard P8 ini sangat cocok untuk kreator pemula seperti saya, bisa juga untuk sosial media lainnya ya, untuk live streaming. Karena harganya murah, di bawah 100.000. Adapun kalau misalkan mau yang lebih bagus, mau upgrade ya silakan. Tapi saran saya untuk kreator pemula, kita sambil belajar, ini sangat cocok sekali ya P8 ini, karena harganya jauh lebih murah, di bawah 100 ribuan. Nah, untuk menu-menunya di sini ada lab 1, lab 2 ini untuk ke handphone. Nah, kalau yang company instrumen ini seperti gitar, piano ini masuk di sini. Lalu ini ada port charger. Nah, ini earphone speaker. Ini untuk kita monitoring untuk mendengarkan ya suara yang kita rekam. Handset ini untuk kalau kita tidak punya mic. Nah, ini bisa pakai handset ya. Jadi untuk input suaranya. Di sini ada port condenser mic dan juga ada port yang dinamik, yang lubangnya besar, port dynamic mic ya. Ini yang buat colokan yang besar. Ini tombol besar sebelah kiri saya sebagai volume micnya, dan sebelah kanan saya ini tombol besar untuk echo ya. Di sebelahnya tombol echo ada power BT. Nah, ini tekan 3 detik dia menyala ya. Ini powernya. Dan ada treble, ada bass, ada record. Record ini jika kita live streaming atau tutorial, ini kita on kan ya. Kita on kan supaya supaya pembicaraan kita masuk ke rekaman. Yang ini volume musik ya. Jika misalkan kita memasukkan instrumen, ini volumenya harus di on kan juga. Dan ini monitoring. Jadi monitoring ini kita selama live streaming bisa pakai headphone atau handset. Jadi kita mendengarkan apa yang kita bicarakan. Nah, ini harus di on kan juga supaya kita mendengar. Dan yang ini tombol-tombol kecil yang merah hitam, ini efek-efek suara ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan pemasangannya teman-teman. Oke teman-teman, cara pemasangan kabelnya, ini ada kabel yang untuk ke handphone, dan ini kabel micro USB untuk tancapkan ke P8 nya ya. Ini kita pilih salah satu aja. Misalkan yang lab 1 kita colokkan. Oke. Nah, yang kabel ininya ini buat ke si handphone ya. Nah, ini colok ke handphone. Oke, ini satu. Lalu kita colokkan micnya. Di sini saya ada mic bando. Ini kita colokkan ke kondenser ya. Nah, dicolokannya yang ke mic kondenser. Nah, oke. Ini sudah colok. Dan yang earphone-nya atau buat mendengarkannya, ini saya ada handset. Kita colokkan ke sebelah yang earphone speaker. Nanti kita bisa mendengarkan melalui handset ini. Oke. Oke teman-teman, kabel yang dari P8 lab 1 ke handphone sudah terpasang. Lalu ini saya pakai mic condenser yang bando ya. Terus untuk mendengarkan suara rekamannya pakai handset. Lalu kalau misalkan ini kan P8 ini pakai baterai ya. Jadi kalau misalkan lowbat, kita bisa charger pakai casan HP. Nah, ini lainnya ini ada charging. Kita colokkan charging. Jika misalkan lowbat,
kita bisa sambil cas ya. Tapi kalau sambil cas biasanya agak noise gitu. Nah, ini buat ke kepala casannya. Kalau teman-teman punya mic wireless di rumah, ini juga bisa dimasukkan atau bisa dipakai ke sini ya teman-teman. Kebetulan saya ada mic wireless. Nah, ini mic wireless. Yang satu ini receiver, yang satu ini transceiver ya. Nah, untuk receivernya kita colokkan ke ini, ke V8 yang di bagian kondenser ya. Nah, kita colokkan ke sini. Nah, ini colokan, terus kita pencet, nah hidup. Lalu kita tinggal koneksikan dari receiver ke micnya. Ini kan menyala hijau. Nah, ini kalau sudah standby begini berarti ini sudah bisa dipakai ya teman-teman. Oke, kita coba tes suaranya ya. Ini kan baru offline dulu, kita tes suaranya. Cara menghidupkan Soundcard P8 ini, kita tekan tombol ini selama 3 detik. Nah, dia menyala. Lalu kita putar si volume mic-nya ke angka 5. Nah, untuk echo-nya kita supaya tidak kebesaran di angka 0.4 ya. Nah, begini. Lalu treble-nya kita kasih setengah. Untuk bass-nya juga setengah. Dan record kita fullin. Untuk musiknya, kalau kita tidak pakai musik, biarin aja, nggak usah diputer. Nah, untuk monitornya kita puter full juga ya. Oke teman-teman, untuk mendengarkan suara rekaman, saya pakai handset ini ya. Saya colokkan ke earphone speaker, saya pasang ke telinga. Nah, kita pasang ke telinga ini handsetnya. Lalu untuk mic-nya saya pakai mic bando. Ini colokan ke yang bagian kondenser ya teman-teman. Karena saya tidak punya mic dynamic, jadi saya pakai yang kondenser saja yang ini. Nah, udah saya colokan. Setelah mic kondenser terpasang, lalu kita bisa mendengarkan suara dari mic-nya ya teman-teman. Oke, nah ini udah saya koneksi dengan handphone. Nah, ini suara mic-nya ya teman-teman. Ini suara mic. Saya tombol pakai yang MC. Ini bisa diganti juga dengan efek suara yang lainnya. Kita matikan dulu, lalu kita pakai yang Shockwave. Nah, ini yang pakai Shockwave ya. Ini lebih ada treble-nya gitu ya. Ini bisa juga kita ganti dengan yang Elimination. Oke, nah ini yang Elimination ya. Terus bisa kita di pit band, kita tes semuanya. Ini ada suara beda-beda, ada suara cewek, ada suara cowok. Hahaha. Ini suara yang beda-beda ya teman-teman. kiku. Nah, ini suara yang bapak-bapak. Ini adalah suara bapak-bapak yang umurnya 60 tahun, teman-teman. Nah, ini suara yang elektro ya. Suara yang elektro itu kayak suara yang agak melantun-lantun gitu, berbelok-belok. Halo. Nah, seperti itu ya teman-teman suaranya. Tapi kalau untuk suara, nah ini MC. Kalau di dalam ruangan ini suaranya lebih, saya cocok dengan ini ya. Kalau misalkan kita tutorial, ini cocok dengan yang MC. Kalau ini yang Dogje ini dia kalau misalkan pakai musik, jadi ada suara yang terjeda ya. Jadi kalau misalkan kita lagi bicara begini, suaranya pelan. Tapi kalau misalkan tidak bicara, nanti suara musiknya yang besar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Adapun yang di bawahnya ini yang hitam-hitam ini efek-efek yang suara seperti ketawa apa yang lainnya ya teman-teman. Kayak kita tes satu-satu lah teman-teman supaya kita tahu ya. Nah, ini ada suara nakis.
Nah, itu efek suara yang kiss. Yang ini suara efek debat. I like it, I love it. Nah, ini suara kayak pistol gitu ya. Ini ada yang embras. Suara burung kakak tua. Ini yang tepuk tangan. Ini suara ketawa ya teman-teman, efek suara ketawa. Ini clap yang itu juga kayak tepuk tangan begitu. Nah, ini ting 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 ting, ini kiss lagi. Ini kissnya yang lebih panjang ya teman. Jadi cipokannya berasa gitu. Ini song 1. Ini song 2 ya. Nah, itulah teman-teman yang efek-efek suara dari P8 ini ya. Jadi kalau menurut saya untuk kreator pemula yang suka live streaming, ini sudah cocok sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena kita masih tahap belajar dan dari channel YouTube-nya juga belum menghasilkan uang, jadi sangat rekomendasi ini untuk P8. Kalau misalkan kita sudah menghasilkan uang channel YouTube-nya atau media sosial yang lainnya, kita boleh upgrade dari P8 ini, karena sekarang itu udah banyak banget ya. Saya lihat di live TikTok yang jual setara dengan ini P8 yang alat mixer lainnya itu banyak banget ya, yang sudah upgrade yang bagus-bagus, yang tingkat noise-nya juga hampir tidak ada. Itu sudah banyak sekali ya teman-teman di marketplace lainnya. Ini kalau sekali lagi kalau untuk pemula menurut saya bagus sekali ya, karena harganya itu di bawah 100.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kan saya pakai mic yang bando. Nah, saya mau tes yang pakai wireless gitu ya teman-teman. Nah, ini kan saya punya tadi yang wireless, mana ya? Oh, ini nih. Nah, ini saya pakai yang bando. Nah, kali ini saya mau tes pakai mic yang wirelessnya. Jadi kita sudah tidak ribet lagi dengan yang namanya kabel ke telinga. Nah, ini kita bisa gunakan yang wireless ini. Nah, untuk yang langkah pertama kita nyalakan dulu. Nah, ini warnanya kedip-kedip ya, hijau kuning merah gitulah teman-teman. Nah, ini juga kita nyalakan lagi yang mic-nya. Nah, ini sudah ke 3 detik ya teman-teman. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi kalau tandanya antara si penerima dan pengirim sinyal, kalau sudah terkoneksi dia standby ya. Tapi kalau belum terkoneksi dia akan kedip-kedip di sini. Oke teman-teman. Nah, setelah kayak gini, ini kita colokan ke lubang mic-nya, mic condenser ya teman. Nah, ini ini saya cabut ya. Yang mic bando ini saya cabut. Nah, halo, nah teman-teman. Jadi tadi yang mic bando udah saya cabut. Ini saya udah pakai yang mic wireless teman-teman. Jadi kita kecilin dikit supaya tidak terlalu tinggi volume suaranya. Saya kecilin dikit, turunin di titik 4 saja ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di titik 4 saya pakai yang mic wireless. Untuk echo-nya ini tergantung gitu ya. Kalau misalkan suaranya yang mau mengalun-ngalun, ya tinggal echo-nya dibesarkan. Nah, seperti ini. Halo, 1, 2 tes, dicoba. Nah, ini kan suaranya terlalu mengalun-ngalun ya, echo ini. Jadi kita kecilkan saja supaya kita kayak bicara biasa aja. Nah, seperti ini. Ini echo-nya saya di titik 1, 2, 3. Nah, supaya ada sedikit gurih-gurihnya, supaya agak nyesnya kita pakai yang keempat. Nah, ini ada suara sedikitnya
agak gurih gitu didengarnya ya teman-teman. Nah, sekali lagi untuk yang treble-nya saya dipakai yang setengahnya titik ini, setengah dari full, yang bassnya juga setengah dari full. Untuk record saya fullin supaya kita mendengar. Lalu musiknya saya tidak pakai karena saya tidak pakai musik, dan monitor untuk suara perekaman saya kasih full juga teman-teman. Nah, inilah segini gampangnya ya teman-teman untuk kita sebagai pemula. Jujur saya juga sebagai pemula ya, kita masih belajar-belajar ya teman-teman. Nah, sekali lagi untuk merekomendasi suara tambahan alat bantu Soundcard P8 ini sangat cocok untuk kita kreator pemula. Karena saya merhatikan di YouTube untuk kreator-kreator pemula sudah mulai banyak yang live streaming. Nah, ini kita supaya pembicaraan kita jelas, supaya kita suaranya lebih enak didengar. Nah, inilah alatnya Soundcard P8 teman-teman. Oke teman-teman, kita misalkan sedang live streaming mau pakai musik, kita tinggal masukkan dari handphone satunya ya teman-teman. Saya contohkan untuk memasukkan lagunya atau musik dari handphone lain. Nah, ini ada HP satunya. Saya tidak pakai kabel, jadi saya mau pakai Bluetooth aja ya teman-teman. Ini bisa, ini Soundcard P8 ini bisa pakai Bluetooth. Kita hidupkan, lalu kita pencet internal opening. sekali. Nah, kita tinggal cari nama Bluetooth-nya teman-teman. Ini sedang mencari. Nah, ini ada di sini P8 ya. Jadi sudah masuk antara Bluetooth handphone dengan si Soundcard P8 ini. Kita tinggal pencet saja. Pasangkan dengan P8, pasang. Oke, ini sudah aktif teman-teman. Nah, jika sudah aktif dari handphone, kita puter yang musik ini. Volumenya kita fullin aja ya teman-teman. Lalu kita tinggal cari lagu yang sesuai kita inginkan. Kita buka dari YouTube. Oke, nah yang saya udah cari, saya klik di salah satu yang ini saja ya teman-teman. Nah teman-teman, ini musik sudah masuk ya teman-teman ke Soundcard-nya. Nah, yang sudah saya jelaskan, misalkan kita mau suara musiknya terjeda, ketika kita ngomong dengan musiknya akan pelan ya. Nah, kita aktifkan yang ini. Oke teman-teman, yang sudah saya jelaskan, jika pakai kita DJ ini, kalau misalkan kita sedang bicara maka musik akan mengecil, tapi jika kita sedang tidak bicara maka musiknya akan membesar sendiri ya teman. Nah, ini pakai yang tombol yang ini. Oke ya teman-teman. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan dari review dan cara pemasangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping cause I just chose to believe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review dan cara pemasangan Soundcard P8 ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan juga silahkan share ke media sosial yang teman-teman punya.